Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Setelah 1 minggu, Lin Tian masih duduk di tempat tidur Ling Suer dengan tenang, dan mencoba menyembuhkan diri. Sebenarnya, di saat dia melawan gorila bersayap, Lin Tian tidak terlalu terluka. Hanya saja, energinya telah terkuras cukup besar. Tapi karena dia dengan paksa merobek ruang untuk menyelamatkan Ling Suer, dan itulah yang membuat dia terluka parah. Apalagi, dia juga merobek ruang untuk pergi ke kerajaan Ling secara langsung, dan itu hanya menambah parah lukanya saja. Ling Suer juga tidak pergi dari sana selama seminggu, dan dia hanya terus menemani Lin Tian sambil menjaganya, agar tidak ada yang mengganggu pemulihan pria yang dia sayangi itu. Akhirnya pulih juga, ucap Lin Tian sambil tersenyum. Kekuatan dan juga luka-lukanya, itu benar-benar sudah pulih sekarang. Lin Tian memandang Ling Suer, yang saat ini sedang menutup matanya di sebuah kursi. Itu sudah jelas, dia juga kelelahan karena selalu menjaganya. Lin Tian hanya tersenyum, lalu dia menggerakkan tangannya, dan tubuh Ling Suer yang tidak jauh dari dirinya pun muncul di sampingnya. Ling Suer juga sadar, karena dia tiba-tiba saja pindah dari tempat sebelumnya. Dia melihat Lin Tian tersenyum ke arahnya, itu sambil memeluk pinggangnya. "Kamu sepertinya sudah pulih?" tanya Ling Suer. "Sudah," balas Lin Tian. Di kamarnya sekarang, Ling Suer tidak menggunakan cadarnya. Jadi, Lin Tian bisa melihat wajah cantik Ling Suer. Tentu saja kalau soal bal kecil, kucing itu sudah berlarian di istana kerajaan, bahkan sampai ke ibu kota kerajaan Ling untuk melakukan hal yang biasa dia lakukan. "Terima kasih telah menyelamatkanku," ucap Ling Suer dengan malu. Lin Tian yang melihat itu, dia mencubit hidung wanita itu. "Di antara kita, tidak perlu mengatakan hal seperti itu," ucap Lin Tian. Ling Suer tersenyum, dan kemudian dia mengangguk setuju dengan apa yang dikatakan Lin Tian. Dengan apa yang terjadi terhadap dirinya dan Lin Tian, itu memang tidak harusnya dia berterima kasih kepada Lin Tian. Itu karena, ini adalah hal yang wajar bagi seorang pria untuk melindungi wanitanya. "Tapi kan, jika kamu ingin berterima kasih dengan cara lain, aku akan menerimanya," goda Lin Tian sambil mendekatkan wajahnya kepada wajah Ling Suer. Langsung saja, wajah Ling Suer menjadi sangat merah karena wajah mereka yang berdekatan. Meskipun mereka telah melakukan hal itu pada waktu itu, tapi untuk Ling Suer itu adalah pertama kali bagi dirinya. Jadi, di saat Lin Tian akan mendekatkan bibirnya dengan bibir Ling Suer, wanita itu tidak melawan dan siap menerima keluman Lin Tian. Meong. Di saat mereka akan berciuman, seekor kucing putih kecil masuk ke kamar mereka dengan wajah santainya. Dan saat Lin Tian melihat kucing putih yang wajahnya terlihat senang itu, ini membuat Lin Tian sangat kesal. "Kucing kurang ajar," ucap Lin Tian dengan kesal. Dia segera berdiri, dan menendang kembali kucing itu keluar dari kamar tersebut. Tentu saja, bayi kecil yang baru saja masuk kemudian bokongnya ditendang Lin Tian. Dia tidak tahu apa-apa, dan dia merasa sangat sedih, karena melihat pantat kucingnya yang cantik telah berubah merah akibat ditendang Lin Tian. "Sial, kenapa kakak menendangku?" pikir bayi kecil dengan wajah sedih. Tapi dia tidak terlalu memikirkannya, dan dia mulai memikirkan sesuatu hal yang buruk lagi. "Sudahlah, karena kakak sudah bangun, mari kita sedikit mencari surgawi dunia," ucap bayi kecil sambil berjalan dengan pelan, dan pantatnya masih merah karena tendangan Lin Tian. "Kenapa kamu menendang bayi kecil seperti itu?" tanya Ling Suer dengan cemberut. "Biarkan saja, dia itu emang kucing pembuat onar.
Lebih baik kamu jangan percaya dengan wajah polosnya, balas Lin Tian untuk mengingatkan Ling Suer. Ling Suer tidak mengerti dengan apa yang dikatakan Lin Tian. Tetapi bagi Ling Suer, bayi kecil hanyalah kucing biasa di matanya. Jadi, apa yang dikatakan Lin Tian itu tidak bisa dimengerti oleh Ling Suer. Sudahlah, nantinya kamu juga akan tahu. Oh iya, ini ada surat untukmu dari Suanyin, ucap Lin Tian dengan wajah agak berat. Sebenarnya dia tidak ingin memberikan surat dari Mu Suanyin ini, tapi karena dia sudah berjanji untuk memberikan surat ini langsung ke Ling Suer, jadi apa yang akan terjadi nanti setelah Ling Suer membacanya, Lin Tian pun hanya bisa pasrah. Ling Suer pun terlihat agak bingung. Dia memang tahu, kalau Lin Tian memiliki wanita lain selain dirinya. Awalnya dia berpikir, kalau Mu Suanyin akan membenci dirinya karena merebut Lin Tian. Ling Suer membuka surat dari Mu Suanyin itu, dan membacanya dengan seksama. Saat membaca surat itu untuk beberapa alasan, di wajah Ling Suer ada senyum indah, dan itu membuat Lin Tian hampir tidak dapat menahan dirinya. Lalu, ada beberapa kata dari Mu Suanyin yang membuat Ling Suer mengerutkan keningnya. Itu sudah jelas, dia agak marah setelah membaca pesan Mu Suanyin. Tetapi saat dia selesai membaca surat tersebut, dia langsung menyimpannya ke dalam cincin penyimpanannya sendiri, dan tidak membiarkan Lin Tian membacanya. Apa isi pesannya? Tanya Lin Tian dengan wajah penasaran. Itu rahasia wanita. Kenapa kamu begitu penasaran? Balas Ling Suer dengan tersenyum. Melihat senyum Ling Suer, itu ada rasa lega di hati Lin Tian. Dia sangat yakin, setidaknya di dalam surat Mu Suanyin, itu tidak ada hal yang membuat Ling Suer terluka. Oh iya, setelah bayi kecil kembali, aku ingin meminjamnya. Ucap Ling Suer secara mendadak kepada Lin Tian. Wajah Lin Tian menjadi aneh setelah mendengar bahwa, kalau Ling Suer ingin meminjam bayi kecil. Dia memang terlihat sedikit agak bingung, tapi pada akhirnya Lin Tian hanya mengangguk setuju. Dia juga tidak terlalu peduli, dengan apa yang akan dilakukan Ling Suer kepada bayi kecil. Jadi bagi dirinya, itu tidak ada masalah sama sekali. Yang penting bagi Lin Tian adalah, baik Mu Suanyin dan Ling Suer bisa menerima dirinya, serta kedua wanitanya itu tidak memiliki masalah satu sama lain. Mari kita melihat keadaan ibumu. Sekarang bahan yang diperlukan sudah lengkap, dan aku hanya perlu memeriksa sedikit tubuh ibumu, itu agar aku bisa mencocokkan kondisinya dengan pil yang akan kubuat, ucap Lin Tian. Ling Suer mengangguk, lalu dia dan Lin Tian keluar dari kamar itu dengan saling berpegangan tangan. Bahkan ada beberapa pelayan yang melihat Ling Suer dan Lin Tian saling berpegangan tangan, mereka merasa iri dengan mereka. Hachi, berber. Bayi kecil tiba-tiba saja bersin, dan tubuhnya menggigil kedinginan, di saat dia selesai mencuri beberapa ikan di Istana Ling. Kenapa badanku tiba-tiba merinding begini? Pikir bayi kecil dengan wajah aneh. Sudahlah, mari pergi ke tempat selanjutnya, hehehe, ucap bal kecil sambil dengan santainya pergi dari kolam ikan di sana. Lin Tian dan Ling Suer pergi ke kamar King Yu untuk melihat keadaannya, dan setelah sampai di depan kamar ibunya Ling Suer mengingatkan Lin Tian untuk bersikap sopan dan tidak membuat masalah di saat bersama ibunya. Karena di dalam kamar ibunya, itu ada seorang master alkemis tingkat raja yang sedang mencoba untuk memeriksa keadaan ibunya. Lin Tian yang mendengar itu hanya mengangguk, tapi dia sedikit merasa tidak senang. Dan akhirnya, dia mencubit hidung Ling Suer yang memakai cadar tersebut. Aku kan sudah bilang, jangan biarkan orang lain melihat keadaan ibumu. Kenapa kamu tidak mendengarkan aku? Ucap Lin Tian dengan nada berpura-pura marah. Itu bukan aku, tapi itu bibiku yang memaksa untuk memeriksa keadaan ibuku.
Jadi ayah dan aku juga tidak bisa menolaknya, karena bibi sudah sangat baik kepada kami selama ini, balas Ling Suer dengan nada yang agak merasa bersalah. Mendengar hal itu, Lin Tian hanya bisa menghela nafas. Wanitanya yang satu ini memang bersikap dingin di luar, tapi hatinya sangatlah lembut. Itu berbeda dengan Mu Suanyin yang hatinya memang lembut, meskipun dia sedikit pendiam. Tetapi jika ada yang mengganggu ketenangannya itu, maka jiwa singa betina yang ada di dalam dirinya itu akan bangkit. Sama halnya dengan apa yang telah dilakukan Mu Suanyin kepada bayi kecil dulu, dan sampai sekarang bayi kecil bahkan lebih takut kepada Mu Suanyin daripada Feng Er. Itu dikarenakan hukuman yang dia dapatkan pada waktu itu. Sudahlah. Mari kita lihat apa yang bisa dilakukan oleh Master Alkemis yang dibawa bibimu. Dan apapun yang akan aku lakukan di dalam nanti, kamu jangan menghalangiku, apalagi menyuruhku berhenti, ucap Lin Tian dengan serius. Ling Suer mengangguk, itu pertanda dia setuju, dan tidak menolak apapun yang akan dilakukan Lin Tian. Itu juga untuk menebusnya, karena dia tidak mematuhi apa yang dikatakan Lin Tian pada waktu itu. Lin Tian dan Ling Suer masuk bersama, dan di dalam kamar, itu terlihat seorang pria setengah baya dengan rambut dan jenggot panjang berwarna putih. Dia terlihat sedang memegang tangan wanita yang cukup cantik di tempat tidur. Pantas saja wanitaku cantik. Ternyata mertuaku saja secantik ini, ucap Lin Tian memuji mertuanya sendiri. Ling Suer yang mendengar itu sangat malu, dan dia tanpa sadar mencubit pinggang Lin Tian. Au, ucap Lin Tian yang berpura-pura kesakitan. Setelah Lin Tian berteriak, di saat itulah semua orang yang ada di sana sadar, kalau ada Lin Tian dan Ling Suer di depan pintu. Suer, Tian Lin, ayo ke sini, Master Wei sedang memeriksa ibumu. Dan sepertinya, dia memiliki cara untuk menyembuhkan ibumu, ucap Ling Jun dengan wajah agak kaku, ketika melihat Lin Tian bersama Ling Suer. Sejujurnya, dia pun tidak terlalu mempercayai Master Alkemis yang dibawa oleh adik iparnya ini. Dia tahu dari Ling Suer, kalau Lin Tian bisa menyembuhkan istrinya dengan bantuan sebuah pil. Dan juga, menantunya itu sudah berkeliaran di dunia dewa, hanya untuk mencari bahan demi membuat pil tersebut. Maka dari itu, dia agak kaku dan merasa bersalah terhadap Lin Tian. Tentu saja Lin Tian melihat wajah mertuanya yang terlihat jelas, kalau dia sangat merasa bersalah karena tidak mendengarkan apa yang dikatakan oleh Lin Tian. Tetapi Lin Tian tidak terlalu khawatir, karena yang dia khawatirkan sekarang adalah ibu mertuanya ini. Dengan menggunakan mata ilahi Lin Tian, dia bisa melihat dengan jelas bahwa, ada beberapa racun lagi di dalam tubuh mertuanya. Ketika dia melihat hal itu, ini membuat Lin Tian merasa heran. Padahal, dia sudah memberikan pil kepada Ling Suer, dan pil itu juga berfungsi untuk menghilang racun dan rasa sakit di tubuh ibu mertuanya itu. Tapi sekarang, kenapa bisa begini? Apakah kamu telah memberikan pil yang aku buat pada ibumu? Tanya Lin Tian dengan cara berbisik di telinga Ling Suer. Aku memberikannya setiap tahun, dan itu aku lakukan seperti yang telah kamu katakan dulu, balas Ling Suer dengan nada yang pelan juga. Lin Tian merasa sedikit aneh, karena sekarang semua pil itu sudah digunakan, pasti semua racun di tubuhnya akan hilang, kecuali racun kematian yang pernah Lin Tian ceritakan itu. Tetapi sekarang bisa terlihat dengan jelas, bukan hanya racun itu tidak hilang, tapi membuat pil terakhir yang ditelan oleh ibu Ling Suer tidak berfungsi lagi. Itu karena, efek pil itu telah digunakan untuk mengurangi racun berbahaya yang ada di tubuhnya. Setelah ini, aku harus bicara dengan ibu dan ayahmu, ucap Lin Tian dengan serius. Dia juga memandang wanita dengan pakaian hitam, rambut hitam, dan bibirnya yang sangat merah. Ling Suer mengangguk.
Raja Ling, racun di tubuh istri Anda bisa saya sembuhkan. Tapi, ucap pria itu sedikit menghela nafas. Tapi apa? Tanya Ling Jun dengan agak acuh. Karena baginya, Master Alkemis ini tidak dapat dipercaya. Apalagi, dia pun tidak tahu dari mana asalnya Master Wei ini. Katakan padaku, tapi apa? Ucap wanita yang cantik karena dandanannya itu. Biaya dan bahan pil yang dibutuhkan untuk menyembuhkan permaisuri, itu sangatlah mahal. Aku pun juga harus meminta tolong kepada seniorku, yang juga seorang master alkemis raja tingkat tinggi untuk membantu membuat pilnya. Ucap Master Wei kepada mereka, sambil mengatakan harga dan juga bahan pil yang dibutuhkan olehnya. Mendengar ucapannya itu, baik Ling Jun, Ling Suer, dan King Yu, mereka merasa tidak senang. Itu sudah jelas, kalau orang ini hanya ingin menguras harta mereka dengan meminta bayaran sebesar itu. Oh, masalah itu jangan dikhawatirkan, karena saudara iparku pasti tidak akan menolak Anda Master Wei. Apalah baginya uang dan bahan sekecil itu, ucap adik iparnya itu. Lin Tian yang melihat itu, dia hanya menggelengkan kepalanya saja. Akting kedua orang ini terlalu buruk, dan dia berpikir bahkan aktingnya pun lebih bagus dari kedua orang itu. Tapi karena kedua orang itu ingin membuat mertuanya rugi, Lin Tian tentu saja tidak akan berbelas kasihan lagi, meskipun dia adalah bibinya Ling Suer. Oh, begitu ya, biar aku yang akan membayarnya. Apakah menurutmu dengan ini sudah cukup? Tanya Lin Tian sambil mengeluarkan banyak harta, serta bahan pembuat pil yang langka. Di saat Master Wei dan bibinya Ling Suer melihat semua itu, mata mereka bersinar dengan keserakahan, bahkan mereka sampai ingin mengambilnya sekarang juga. Namun sayangnya, Lin Tian langsung memasukkan semua benda tersebut ke dalam cincinnya lagi. Wajah kedua orang itu pun seketika saja tidak enak untuk dipandang, dan bahkan ada rasa benci di mata mereka. Itu cukup, sekarang berikan cincinmu padaku, dan aku akan menyembuhkan permaisuri, ucap Master Wei. Apakah kamu pikir aku ini bodoh? Balas Lin Tian dengan nada kasar. Bocah, jaga nada bicaramu. Dia adalah Master Alkemis tingkat raja, ucap bibi Ling Suer. Kamu diamlah, dasar wanita buruk. Tidak ada yang meminta pendapatmu, ataupun mengizinkan kamu bicara di sini, balas Lin Tian dengan nada mengejek kepada wanita tersebut. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.